Gani Juliansyah. Saya, Bu. Oke. Terus Umul Khairi. Ada? Oh, enggak ada. Belum ada ya? Ada, Bu. Oh, Umul Ada, Bu. Khairi ada. Oke, oke. Fajar Pratama Wibowo. Hadir, Bu. Oke. Raffi Fadila. Hadir, Bu. Oke. Andre Agesto. Hadir, Bu. Oke. Ahmadi Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Arif Maulana. Oke. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Oke. M. Aditya Nur Hasan. Ada? Hadir, Bu. Ada. Oke. Harif Alfian Syah. Ada? Oke. Enggak. Raikul Pusri Arbain. Belum ya. Erlinda Aidil Fabri. Abdullah Haikal Fikri. Ada, Bu. Oke. Ahmad Tri Anwar. Enggak ada juga ya. Miftahul Rizki. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nurul Huda. Oh, ini yang izin tadi ke saya. Nggak bisa ikutan. Bisa ikutan. Muhammad Habib Mustafa. Ada. Saudi Majid. Ada. Saudi Majid. Triana Melati Putri ada? Hadir, Bu. Oke. Oke. Muhammad Dafi ada? Hadir, Bu. Oke. Rizky Pratama? Majid ini yang kehabisan kuota ya? Ada, dia izin di grup. Tadi. Iya, Bu. Saudi Iya, Majid. Bu. Oke. Rizky Pratama ada? Rizky Pratama belum ya? Muhammad Rifai. Anisatul Maghfirah ada? Tadi ini. Belum dimasukin, Bu. Iya, sama Ibu. makanya ini perasaan tadi ada ini. Ini banyak banget bentar. Ini Raden M Dimas. Iya ya, oke. Ini banyak yang belum di admit. Oke, nggak apa-apa. Nanti suruh konfirmasi aja ini. Yang baru datang. Oke ya. Rinaldi Andi Dawana. Anggi Pratama. Yopi Dwi Anggra. Bagus Budi Susilo ada? Ada, Bu. Oke. Ya konfirmasi lagi. Widya Silviana. Hadir. Oke. Hopsah. Hopsah ada? Nurma Yunita. Ada, Bu, hadir. Oke. Anisatul Maghfirah ada? Hadir, Bu. Oh ya, oke. Muhammad Rifai ada? Rizky Pratama? Muhammad Habib Musepeng nggak ada ya? Ada, Bu. Oh iya, ada. Sorry. Oke.
Ini saya sebutkan sekali lagi ya yang nggak ada. Mungkin ada yang belum terpanggil, ternyata ada, tapi ditulisnya nggak ada. Raden M. Dimas, Fitria Ada Alfa. Bu. Nah, Hadir Bu. oke, iya. Inilah kendalanya Zoom. Hadir Bu, maaf kendala sinyal. Iya, oke, siap. Bentar. Coba saya lihat lagi. Nah, ini masih ada yang mau masuk. Fitria Alfaizah ini. Kayaknya saya harus beli Zoom ini. Biar kita belajarnya nggak terkendala begini lagi. Fitria Alfaizah ada ya? Ada Bu. Iya, oke. Lutfia Maryam juga ada ya. Nah, ini. Muhammad Arif Maulana, ada nggak? Muhammad. Bu. Oh iya, oke. Muhammad Arif Maulana. Terus Harif Alfiansyah. Belum ada ya. Raikul Pusri Arbain, ada? Hadir, Bu. Oke. Erlinda Aidil Fabri. Belum. Ahmad Tri Anwar. Oke. Udah. Oh, itu siapa yang bilang udah? Ahmad Tri Anwar. Ahmad Rianwar udah nggak kuliah Bu. Oh iya? Ya dari semester 1 kemarin. Oh, oke, ini kan. Oke. Ada masalah keluarga Bu. Oh iya, nanti saya sampaikan ke Kaprodi aja kalau gitu. Rizky Pratama. M. Rifai. Kendala sinyal, Bu. Artinya Rizky Pratama tadi, Bu. Oh, oke. Sinyal. Izin, saya tulis izin ya. Terus Hopsah. Terus ini Yopi Dwi Angra. Anggi Pratama. Hadir Bu. Oke. Adinda, terakhir ini siapa nih? Rinaldi. Rinaldi ada? Belum ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-temannya yang belum ada, mungkin ada kendala. Oke. Saya share layar dulu. Raffi Fadilah. Raffi Fadilah ini udah masuk belum tadi? Oke. Kita lanjutkan. Bentar ya. Ini kendalanya ini, kalau belajar online ini terlalu banyak kendala. Terutama untuk eksak. Nah, kelihatan PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke, nah sekarang kecepatan rata-rata. Tadi kan kita udah sampai di perpindahan. Nah, seperti tadi yang saya bilang di awal, pokoknya itu kuncinya gini aja. Setidaknya adik-adik itu paham yang ini, yang saya buat begini nih, insya Allah bisa paham kok. Kalau perpindahan, kalau kecepatan tadi itu kan perpindahan perselang waktu. Nah, ini, yang ini tadi. Kalau perpindahan itu, kalau percepatan itu perubahan kecepatan perselang waktu. Ini saya udah buat sedikit mungkin dan serinci mungkin gitu untuk bisa dipahami. Jadi nanti kalau misalnya lupa, bisa lihat tabelnya lagi gitu. Oke. M. Rifai. Ini baru gabung. Ntar ya, kita absen ini dulu. Kasihan soalnya kalau nggak tercatat. M. Rifai. Nah, ini. Sinyalnya kayaknya sudah kembali.
Udah bisa masuk dianya. Oke. Nah, Rizky Pratama tadi ada atau enggak ya? Ini kayaknya saya ketahui. Rizky Pratama ada? Ada tadi, Bu. Ada tadi kan ya? Di komputer saya pun error. Ada. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi ini kita mau ngitung tadi kecepatan rata-rata. Nah, yang namanya kecepatan itu perpindahan dibagi selang waktu. Di sini tadi lihatnya bisa di sini. Nah, di sini. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Selang waktu ini nama disebut juga nanti dengan waktu total. Pokoknya selang waktu terjadinya perpindahan itu gitu. Itu disebut juga nanti dengan waktu total. Nah, sekarang kita ke matematikanya, kita hitung. Kita akan menghitungnya. Nah, kita langsung bahas soal aja. Kan dia bilangnya kecepatan rata-rata, berarti perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, contoh soalnya itu begini. Saya sengaja ini masukkan yang persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan, kenapa? Karena saya yakin adik-adik juga pasti mengalami di cara matematika. Matematika dasar belajar nggak? Udah ambil kuliah matematika dasar belum? Di semester 1, Bu. Oh, berarti udah belajar lah ya, kosinus dan lain-lainnya. Oke, nah sekarang itu yang akan kita gunakan di sini. Jadi soalnya posisi sebuah benda sedang bergerak memenuhi hubungan ini persamaan posisinya. Kalau tadi kan nggak ada tuh yang pakai kos-kos, tapi sekarang persamaan posisinya itu ada kos-kosnya. Itu perbedaannya yang pertama. Perbedaan keduanya adalah kalau tadi kan hanya IJ. Nah, kalau sekarang ini harusnya K ini. Saya salah ini. Ini harusnya K. Jadi dia geraknya itu dalam 3 dimensi. Karena sebenarnya yang banyak terjadi di alam semesta itu adalah gerak dalam 3 dimensi. Misalnya kayak cicak. Cicak itu kan nggak bisa kita batasi geraknya. Misalnya cicak hanya boleh bergerak di atas loteng, nggak boleh dia ke dinding, nggak boleh dia turun ke lantai. Nggak bisa kan kita batasi seperti itu. Nah, gerak di dalam ruang seperti itu adalah gerak 3 dimensi, seperti cicak, kecoa, dan banyak hal lainnya. Kalau yang 2 dimensi itu gimana contohnya? Yang 2 dimensi itu contohnya misalnya orang yang bermain bola di lapangan, misalnya bola yang bergerak di lapangan, itu adalah 2 dimensi. Nah, kalau yang 1 dimensi, misalnya kita bergerak di jalan yang lurus, nggak ada belokan, lurus aja. Tapi itu kan nggak mungkin. Paling jalan lurus itu adanya hanya beberapa meter, gitu. Itu namanya 1 dimensi, contoh nyatanya. Nah, sekarang kita bahas yang ini. R-nya adalah ini. Yang diminta adalah kecepatan rata-rata antara T0 sampai dengan T5 sekon. Nah, karena yang diminta adalah kecepatan rata-rata, tadi kan kita udah tahu bahwa kecepatan rata-rata itu definisinya adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nih, jadi kecepatan rata-rata, itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu terjadinya perpindahan itu. Nah, ini kan R-nya, vektor posisinya. Vektor posisinya gini.
Oke. Nah, jadi kita cari dulu R1 dan R2-nya. R1-nya kapan? R1-nya itu ketika nilai T-nya adalah 0. Jadi ketika T-nya sama dengan 0 sekon, nah maka ini menjadi R1. Jadi semua T itu artinya kita ganti dengan 0. Jadi ini berarti ini adalah R1. R1-nya. Nah, kita masukkan semuanya. T-nya kita ganti dengan 0. Nah, kalau biasanya 0 ini enak nih. Semua yang ada T berarti hilang. Ini kan sebelum J itu ada T, 5T kuadrat. Berarti komponen J hilang. 10T pangkat 3 cos bla 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 T. Juga ada T-nya. Berarti itu hilang. Berarti yang tersisa hanya yang di depan aja yang nggak ada T-nya. Yaitu 3I. Oke. 3I. Nah, 3I. Jadi R1-nya hanya tersisanya 3I. Nah, sekarang R2-nya. R2-nya itu berarti ketika T-nya adalah 5 sekon. Jadi ketika T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, ini jadi R2. Oke, bentar saya submit dulu. Nah, jadi ini nanti jadi R2. Kita masukkan ketika T-nya 5. Nah, ini berarti R2-nya sama dengan, nah berarti semua T itu kita ganti dengan 5. Berarti yang ini tetap. Nih, 3I-nya tetap. Karena dia nggak ada T-nya. Terus ditambah, nah T yang ini kita ganti dulu 5. Berarti 5 dikali 25 nanti jadinya. Jadi ini 5. Nah, T-nya itu diganti dengan 5. Nah, ini 5. Nah, ini dalam J. Nah, terus ditambah. Oke. Ditambah 10 T pangkat 3. Berarti 10 T-nya pangkat 3. Nah, berarti ini adalah 5 pangkat 3. Nah, ini cos. Cos. Nah, ini di dalam kurung lagi. Masukkan di sininya. V per 10. Ini V-nya mana nih? V per 10. Nah, dikali T. T-nya tadi adalah 5. T-nya adalah 5. Berarti kali 5. Nah, ini dalam K. Oke. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, berarti ini sama dengan, nah, berarti yang ini tetap kan? 3I-nya tetap. Nih. Nah, terus ditambah, ini kuadrat dulu, 5 dikuadrat, baru dikali 5. Berarti 25 dikali 5 itu adalah 125. Nah, 125J. 125J. Terus ditambah, nah ini kan 10, 5 kali 5, 25. Kali lagi 5, pangkat 3.
Berarti ini 125. Dikali 10, berarti 1250. Nah, kita kali dengan cos. Ini cosnya tinggalnya adalah V per 2. V per 2 itu nilainya berapa? Kalau di dalam angka, dalam derajat. Berapa derajat? V itu berapa nilainya? Ada yang tahu nilai V itu berapa? 22/7. Nah, ini penting nih di sini. Ini harus hati-hati. V itu nilainya 22/7 kalau dia bukan sudut. Bukan sudut itu yang mana? Bukan sudut itu misalnya yang kayak di rumus lingkaran. Rumus lingkaran itu misalnya keliling 2VR. Nah, itu V-nya 22/7 atau di rumus-rumus yang lain. Pokoknya yang bukan sudut. Kalau sudut, V ini bukan 22/7 nilainya. Tapi nilainya adalah 180 derajat. Kalau dia sudut. Sudut itu yang mana? Sudut itu kalau misalnya ini ada sin, cos, tangen, kosinus, nanti kosin, kotan, sama satu lagi kosek. Nah, ini. Jadi kan kalau 1/sin ini adalah seperkos adalah kosek, nanti sepertan itu adalah kotan, seperkos itu adalah kosin. Nah, jadi kalau dia sudut, misalnya kayak ini tuh namanya sudut, setelah sudut. Jadi kalau setelah sudut, itu nilai V itu bukan 22/7 lagi, tapi nilainya adalah 180. Nah, begitu juga di sini. Di sini kan setelah cos. Berarti nilai V di sini ini adalah 180. Bukan 22/7. Tapi kalau misalnya yang di rumus, rumusnya adalah misalnya bola gitu, volume bola 4/3 VF pangkat 3. Nah, itu V-nya adalah 22/7 atau 3,14. Saya pahami, jadi nanti jangan terbalik-balik lagi, karena kalau terbalik-balik itu akan salah. Nah, berarti ini cos 90 berapa? Ini kan 180 nih, kita ganti di sini. Nah, 180/2 itu kan 90. Ada yang tahu nilai cos 90? Cos 90 itu berapa? 0. Iya, 0. Jadi jangan ragu-ragu lagi, cos 90 itu adalah 0. Jadi cos 90 atau V per 2 itu adalah 0. Nih. Di cos 90 derajat ini adalah 0. Nah, kalau sin-nya itu adalah 1, kalau cos-nya 0. Jadi di sini suku yang ini tuh bisa kita abaikan aja. Kenapa? Karena dia dikali 0. Dikali 0 ya otomatis 0. Berarti tinggal sisanya lagi itu yang ini aja, yang di depan. Nah, ini adalah R2-nya. Sedangkan kita, kenapa ini akan berakhir dalam 10 menit terus ya Allahu Rabbi. Dengan Zoom ini hari ini. Oke lah. Nah, jadi nanti kita tinggal hitung delta R-nya. Nih, hitung delta R-nya itu pakai yang ini tadi. Delta R, nah pakai ini. Nah, kita hitung pakai ini delta R-nya. Nah, ini kita masukkan ke dalam R2 dikurangi dengan R1. Nah, jadi R2 dikurangi dengan R1. Ini kan ada 3I, 3I habis. Nah, tinggalnya kan 125J aja nanti. 125J.
125J. Nah, ini kalau udah gini, ini tuh enak. Kita kan kalau tinggal satu begini, kalau mencari besarnya nilainya tadi, besarnya perpindahan, kan kalau tadi kita akarkan, ini kan, mana tadi? Kalau tadi kan kita akarkan pakai rumus begini nih, kalau dia vektornya banyak. Nah, sekarang kan dia tinggalnya hanya satu aja lagi komponennya. Komponen dalam sumbu Y. Nah, berarti nanti otomatis delta R-nya ini dapatnya adalah 125 meter. Karena dia kan tadi bilangnya dalam meter. Karena satu-satunya komponen yang tersisa itu adalah komponen dalam sumbu Y. Oke. Ini 125 meter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjutkan. Ada yang tidak dipahami? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah kita lanjutkan. Kita mau ngitung ini, kecepatan rata-ratanya. Berarti kita pakai ini nih. Nih, berarti kita tinggal hitung. Nih, masukkan sini, muat nggak ya? Harusnya muat. Nah, berarti ini tinggal kita masukkannya ke sini, delta R-nya. Delta R-nya kita udah dapat. Tadi adalah 125. Dibagi dengan selang waktunya. Waktu terjadinya itu kan dari 0 hingga 5 sekon. Berarti ini adalah 5 dikurangi dengan 0. Di bawahnya 5 dikurangi 0. Nah, berarti ini sama dengan 125 per 5. 125 per 5 itu adalah 25. Nah, 25 satuannya hati-hati, jangan sampai salah. Kita lihat tadi, dia kan dalam meter, terus waktunya dalam sekon. Berarti dia dapatnya 25 meter per sekon. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah 25 meter per sekon. Oke, ada pertanyaan dulu? Yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini Zoom-nya kenapa sih? Ya Allah. Saya harus pinjam Zoom ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, itu kelajuan rata-rata. Terus ada tadi kecepatan rata-rata. Nah, di sini kan ada delta T di bawahnya. Jadi kalau delta T-nya ini sangat kecil, terjadinya perubahan posisi benda itu dalam waktu yang sangat kecil, dalam rentang waktu yang sangat singkat, maka ini nanti namanya menjadi kelajuan rata-rata. Jadi waktunya itu sangat kecil. Jadi perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Sorry, bukan waktu yang ini ya maksudnya. Kalau waktu yang ini itu sangat kecil, jadinya nanti kecepatan sesaat, bukan kelajuan rata-rata. Jadi kalau delta T ini sangat kecil, kecepatan rata-rata ini menjadi nilainya menjadi kecepatan sesaat nanti. Tapi disebutnya itu kelajuan sesaat. Itulah yang dihitung di speedometer kendaraan. Jadi dihitungnya itu untuk selang waktu yang sangat kecil. Jadi perubahannya itu sangat cepat gitu waktunya gitu. Nah, itu yang dihitung di speedometer kendaraan. Nah, harus diingat di sini bahwa kecepatan rata-rata itu nggak sama dengan kelajuan rata-rata. Tapi kalau kelajuan sesaat itu adalah kecepatan sesaat. Jadi kelajuan sesaat itu sama dengan kecepatan sesaat. Kecepatan pada waktu itu juga gitu. Kelajuan pada waktu itu sama dengan kecepatan pada waktu itu. Tapi kalau kecepatan rata-rata itu nggak sama dia dengan kelajuan rata-rata.
Kenapa? Karena tadi nih kelajuan rata-rata itu adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara perubahan posisi benda atau perpindahan dibagi dengan selang waktu. Oke, bisa paham sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Hampir tidak ada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi mustahil kita itu bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Pasti berubah-ubah gitu. Kayak kita pakai motor misalnya atau pakai mobil gitu. Nggak mungkin kecepatan kita konstan. Nah, di sini ada diferensialnya. Kenapa diferensial ini bisa terjadi? Karena kalau tadi kan kecepatan rata-rata itu rumusnya kan ini, delta R dibagi delta T. Jadi kalau delta T-nya ini sangat kecil, delta T-nya itu menuju 0, ini tuh bisa kita ubah dalam persamaan matematisnya itu menjadi persamaan diferensial, turunan dari vektor posisi terhadap waktu. Nah, ini sebenarnya udah pelajari juga di SMA, coba nanti saya pengen lihat. Semoga ini ada yang paham nanti. Ini ada soalnya karena nggak mungkin semuanya itu kita bahas dalam selama waktu perkuliahan. Jadi harus ada memang yang belajar sendiri. Nanti saya bimbing. Kalau misalnya masih ada kesalahan. Nah, ini mungkin bingung kenapa ini V sama dengan akar VE kuadrat tambah VZ kuadrat. Nah, ini untuk yang dalam bentuk vektor tadi. Jadi bukan hanya posisi yang dalam vektor begini. Percepatan juga bisa kita tulis dalam bentuk vektor begini. Jadi kalau dia dalam bentuk vektor begini, kita mau mencari nilainya, maka kita bisa masukkan ke dalam akar. Tuh, ini zoom-nya 2 menit lagi bakal mati lagi ini. Ketika Habibnya datang, ini zoom mati. Aduh, saya jadi pusing begini. Kayaknya emang harus pakai zoom berbayar ini. Kuliah dengan dosen lain pakai Zoom juga nggak? Atau ada aplikasi lain nggak sih yang lebih bagus dari Zoom ini? Yang gratis. Pakai Zoom juga ya? Tapi kayaknya ini emang harus pakai Zoom berbayar ini biar nggak mati-mati. Karena kalau Zoom yang gratisan kayak gini, setiap 40 menit ini akan mati. Nah, ini bakal, saya mau ngomong ini pasti udah mati. Ya Allah. Oke lah. Itu kelajuan sesaat tadi. Percepatan padahal saya mau menjelaskan skema tugas. Gimana ya solusinya? Karena kalau nggak saya jelaskan, memindahkan semua ini ke link yang lain juga saya nggak bisa gitu. Karena saya Zoom-nya nggak berbayar. Ini kurang dari 1 menit pasti mati. Kita bikin Zoom sekali lagi ya untuk saya menjelaskan tugas. Karena kalau nggak ini pasti nanti bingung. Pakai link yang ini, Bu. Iya, pakai link yang ini aja lah. Karena kayaknya nggak ada perubahan kalau kita bikin link baru lagi. Ini kayaknya emang saya harus beli Zoom ini. Nggak bisa begini. Pakai Google Meet, Bu. Kalau Google Meet itu kelemahannya nggak bisa direkam di sayanya. Di kalian bisa direkam nggak? Bisa, Bu. Oh, di kalian bisa direkam. Boleh sih kalau misalnya, nah kan mati. Coba ya kita pakai Google Meet.